Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 Yesus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit yang tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan. Yohanes Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya di malam hari ini Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Sebelum kita rehat, berbaring tidur, biarlah kita rilekskan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membaca Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti dan masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika saya membaca perikop ini, hati saya sangat bergetar. Karena apa? Begitu dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus itu. Begitu luar biasanya pekerjaan Roh Kudus itu. Begitu hebatnya pekerjaan Roh Kudus itu. Yang tidak bisa saya bayangkan adalah tiap-tiap hari Tuhan menambahkan bilangan jiwa orang-orang yang diselamatkan. Itu kita berjuang mencari jiwa-jiwa, kita berjuang menginjili, tapi kita lihat bagaimana Tuhan mengerjakan dengan caranya, karena adanya hal-hal yang mereka kerjakan. Dan itulah yang kita perlu pelajari dan kita terapkan dalam hidup ini. Yang tema kita adalah pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Setelah mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami transformasi dari Tuhan, lalu kemudian saya ulang lagi, pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Apa pengaruhnya? Pertama, Roh Kudus membuat mereka bertekun. Ayat 42-46 Anda bisa baca. Tekun beribadah. Ya, kan ada orang malas-malasan beribadah. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan tekun beribadah. Tekun untuk memuliakan Tuhan, tekun untuk mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Karena apa? Satu-satunya yang mereka ingin lakukan adalah menyenangkan Tuhan, apapun yang mereka sedang kerjakan. Baik itu sedang bekerja ataupun sedang beribadah atau apa. Satu-satunya yang memuaskan hati mereka kalau Tuhan itu puas. Tekun beribadah. Pertanyaan saya, apakah kita tekun beribadah? Lalu kemudian tekun membaca firman Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kita tekun membaca firman Tuhan? Kita bisa makan 3 kali satu hari, dan kadang dalam waktu yang cukup lama baru kita berpuasa. Itu mengingatkan saya sebenarnya. Tetapi ketika saya membaca Yoel, bagaimana engkau harus berpuasa, menangis, mengadu, mengeluh, dan lain sebagainya,
Dan saya mulanya agak keberatan juga. Karena sudah cukup lama juga saya nggak berpuasa gitu. Tapi kemudian Tuhan ingatkan lagi saya. Saya berkata pada Tuhan, kan saya sudah puasa panjang Tuhan. Ada masa saya puasa panjang. Tetapi ketika saya mengingat bahwa Tuhan itu selalu senantiasa menginginkan kita untuk merendahkan hati di hadapan Dia. Dan pada akhirnya saya berkata, Tuhan akan melakukan kembali apa yang pernah aku lakukan di masa saya percaya kepada ya. Ada puasa panjang dan ada juga puasa berselang-seling. Dan itu berselang-selingnya itu yang jarang saya lakukan. Tapi ketika saya tahu bahwa Tuhan itu senang dengan yang begitu, saya pun belajar untuk mentaatinya kembali. Dan saya bersyukur hati saya tidak lagi tertuduh. Saya dengan lantang sekarang mengatakan berdoa, berpuasa itu saya tidak lagi dirasa hati tertuduh. Memang ini pekerjaan roh. Ya, makanya kalau saya mau berbicara soal doa dan puasa itu, ketika saya berdoa puasa panjang itu. Tetapi kasih Tuhan begitu indah, begitu luar biasa, dan saya mengatakan saya ingin mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kita harus tekun membaca firman Allah. Ini firman Allah tidak pernah dibaca dan tidak pernah pula diperkatakan. Bagaimana mau mendapatkan iman yang teguh? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, katanya dalam Roma 10 ayat 17. Jadi kalau kita tidak pernah membaca firman Allah dan tidak pernah merenungkannya, tidak pernah memperkatakannya, ya bahkan Yosua diingatkan untuk merenungkan firman Allah itu siang dan malam dan bertindaklah sesuai dengan firman itu supaya jalan-jalan berhasil. Daud juga diingatkan untuk merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Ya, karena firman Allah katakan ia seperti pohon yang ditanam di aliran air yang menghasilkan buah pada musim yang tidak lain daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan Alkitab mengatakan ayat 2-nya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau mau terjadi ayat 3 tadi yang saya sebut tadi, ya renungkanlah firman Allah itu, baca dia dengan teratur. Ini ada banyak orang tidak mau membaca firman Allah. Ya, saya mau katakan, mari kita baca. Mereka juga tekun berdoa. Anda bisa baca ayat 42, pasal 1 ayat 14 juga. Ya, jadi dari Kisah Rasul 4 ayat 42 itu kita lihat mereka adalah orang-orang yang bertekun berdoa. Itu sebabnya di pasal 3 kalau terjadi mujizat dan di pasal-pasal yang lain itu bukan secara kebetulan. Kita ingin sebuah kegerakan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Kita rindu melihat sebuah kegerakan yang sangat luar biasa. Tapi harus ada orang-orang yang betul-betul mau melakukannya bagi Tuhan. Seperti saya katakan tadi ketika saya mengikuti seminar stasiun kemurahan hati, dan bagaimana orang India yang miskin-miskin dengan menjemput sedikit beras, tapi kemudian itu menjadi pengaruh yang sangat kuat. Satu kampung bisa dimenangkan bagi Kristus karena kemauan mereka untuk berbagi hanya dari sejemput beras. Ketika mereka memasak, mereka jemput dan kemudian seminggu kemudian dibawa ke gereja. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi apapun potensi kita yang ya Alkitab katakan memberi itu kan bukan apa yang tidak ada padamu, apa yang ada padamu. Dan mereka punya moto, selama masih bisa makan, mereka bisa memberi. Haleluya. Jadi selama masih bisa makan, mereka bisa memberi. Dan pada akhirnya mereka diberkati oleh Tuhan untuk memberi dan memberi. Itu telah berlangsung bukan setahun 2 tahun, tapi sudah 100 tahun di Mizoram, India. Saya sudah minta itu filmnya ya, tapi saya belum mendapatkannya. Tetapi
Dia berjanji akan memberikannya. Puji nama Tuhan. Jadi berdoalah. Berdoa dengan tekun. Kalau kita berdoa dengan tekun, berarti kita siap menangis, siap berpuasa, siap merendahkan hati, siap bertobat di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita ingin sebuah kekerakan itu terjadi. Dan yang kedua, wah ini terlalu panjang ini. Yang kedua, Roh Kudus menyatukan jemaatnya. Ya, Anda bisa baca 44. Jemaat tetap bersatu. Saya akan singkatkan saja. Yang kedua, jemaat suka berbagi. Wow, ini tadi yang diajar kepada kita stasiun kemurahan hati. Mungkin 1000 yang bisa kita kasih setiap hari, no problem. Ya, dan itu sudah saya lakukan. Dan ketika saya berkata pada Tuhan, saya lakukan ini bagian, walaupun saya belum cerita pada anak istri saya, tapi bagian dari 1000 itu sudah kami lakukan. Jadi karena ada kami 4 orang, jadi kami masukkan. Saya 2000 ya. Kepala keluarga. Jadi 5.000 setiap hari, 5.000 setiap hari. Dan saya sudah lakukan itu. Bahkan hari ini pun saya sudah lakukan. Nah, yang mau saya katakan adalah, lalu kemudian jemaat suka berbagi, lalu kemudian jemaat sehati di dalam pertemuan ibadah mereka. Wah, Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi di jemaat yang sehati, sepikir, sejiwa di dalam Kristus. Ya, kalau Tuhan menyatakan pertambahan jiwa-jiwa itu kepada mereka, itu bukan secara kebetulan, karena Roh Kudus bertindak untuk melakukannya. Lalu yang terakhir, Roh Kudus memberikan sukacita, hati yang gembira, hati yang tulus, hati yang memuji Tuhan, ayat 46 dan ayat 47. Jadi, dan akibat dari pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, saya mau katakan dampaknya, ayat 47. Dalam 47 itu dikatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya merenungkan bagaimana supaya kita disukai semua orang. Saya merenungkan supaya bagaimana jiwa-jiwa setiap hari ditambahkan oleh Tuhan. Kalau yang bisa kita lakukan, berdoa sudah bisa kita lakukan, berbagi sudah bisa kita lakukan. Saya sudah bukan setahun 2 tahun berbagi, dan sudah 24 tahun saya membuka air saya membagikan kepada masyarakat. Sudah puluhan tahun saya memberikan, sejak saya rumah saya kami beli, dan saya memberikan kepada orang-orang yang tidak punya untuk ditempati, dan siapapun yang menempatinya, kalau mereka sudah punya rumah tidak boleh tinggal di situ, karena itu hanya orang-orang yang tidak punya rumah yang boleh tinggal di situ. Mereka boleh mengambil hasilnya, mau dijual silakan, mau apa silakan. Tetapi mereka juga ada yang care. Kadang-kala kalau udah musim mangga, musim rambutan, musim apokat, mereka antar ke rumah. Yang mau saya katakan adalah berbagi itu sesuatu yang harus. Tapi yang mau saya katakan, bertekun berdoa, bertekun berpuasa, bertekun kepada Tuhan, itu adalah sebuah hal yang harus kita kerjakan. Itu pelayanan yang tidak kelihatan. Tapi saya mau katakan, mari kita belajar untuk melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Kita ingin berdampak, kita ingin disukai oleh Tuhan. Mari kita hidup seperti jemaat mula-mula, di mana kita biarkan Roh Kudus mempengaruhi kehidupan kita, sehingga dalam setiap area kehidupan kita, kita berikan bagi kemuliaan Tuhan. Doa dan harapan saya, sehingga kita tidak lagi memakai dengan cara-cara manusia untuk menginjili, tapi kita pakai dengan cara-cara ilahi. Kita berdoa, kita bertekun, bukan berarti tidak perlu menyaksikan kemurahan Tuhan, bukan itu maksud saya. Tapi kalau kita bertekun, berdoa sungguh-sungguh bersama gereja Tuhan bersama,
Saya bersyukur karena ada sebuah wadah di pulau ini di mana kita bisa berdoa bersama-sama, menangis bersama-sama, menyatakan doa bersama-sama buat kota, buat provinsi, supaya diberkati bagi bangsa-bangsa bagi dunia. Di kelompok 2 itulah kita bisa menyatukan sikap hati kita dalam doa. Kami berharap sebuah gerakan terjadi, bukan hanya kami mengharapkan yang jauh-jauh, tapi kami juga berharap di daerah kami sendiri. Dan yang paling penting itu adalah umat Tuhan mengalami kegerakan, karena di sini umat Tuhan yang dulu terlebih dahulu mengalami kegerakan sehingga mereka disukai semua orang, dan kemudian Tuhan mengerjakan melalui mereka. Jadi kalau umat Tuhan tidak mengalami kegerakan, nonsen kita akan melihat sebuah kegerakan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Dan itulah sebabnya seringkali saya menangis di hadapan Tuhan untuk pertolongan Roh Kudus untuk mengubah bukan hanya jemaat saya, bukan hanya jemaat yang di tempat saya melayani, tapi juga kepada jemaat-jemaat di kota ini, sehingga ada sebuah kegerakan yang Tuhan akan kerjakan di provinsi ini. Saya berharap apa yang dikatakan oleh firman Allah, semua umat orang percaya disukai, bukan dibenci, karena memang ada saatnya sebagai saksi. Nanti besok saya akan sebagai saksi Tuhan kita harus berpikir ulang untuk menjadi saksi. Tapi saya mengatakan disitulah kelebihan kita sebagai orang percaya, bahwa kita memiliki Allah yang besar menjadi pembela kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita selama kita hidup di muka bumi ini, sehingga memberikan dampak dan pengaruh di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah kita berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kegerakan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami betul-betul dilakukan Bapa di surga, dan kami percaya, kami berharap apa yang terjadi di jemaat mula-mula itu boleh terjadi bagi kami, karena Roh Kudus tidak berbeda dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mampu berkarya di masa lalu, mampu juga berkarya masa kini untuk memberkati, menolong kami hamba-hambamu, menolong kami umatmu, menolong kami gereja, menolong kota ini, sehingga mengalami transformasi dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus, kalau engkau sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, karena Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dia bisa datang menolong engkau. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, datang kepada mereka. Dan aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilu-bilu Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh. Dalam nama Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Dan bagi mereka yang mengalami masalah, kesulitan dalam hidup, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dan angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang sedang diarahkan kepadamu, mereka mengalami masa-masa sulit mereka, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah abai terhadap pergumulan kami, terhadap apa yang kami pohonkan kepadamu. Dan biarkan kami belajar untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih buat pertolonganmu kepada mereka, kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Dan jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, dan merenungkan serta memperkatakan firman Allah. 1-2 ayat yang bisa menyegarkan hati kita. Hingga Tuhan terus akan terus menjaga kita dan memberikan kesulitan bagi kita. Tuhan Yesus berkati. Mantap.